Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Rois Syariah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Ki Haji Ubaidullah Sodaqoh. Yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA selaku narasumber untuk diskusi bedah disertasi pada malam hari ini. Teman-teman sekalian dan teman-teman yang menyaksikan siaran ini melalui fanpage Facebook NU Jawa Tengah, pada malam hari ini bersyukur kita bisa berkumpul di kantor PWNU Jawa Tengah untuk mengikuti kajian bedah disertasi. Pada malam hari ini kesempatan perdana ini akan kita manfaatkan untuk mengkaji kepada Pak Saifuddin yang telah menyediakan paper untuk menjadi bahan bacaan kita. Sekedar perkenalan, beliau saat ini adalah staf pengajar di program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang akan kita kaji malam hari ini adalah salah satu bagian kecil lah, chapter sedikit dari disertasi yang mengantarkan beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, seperti apa testimoni Al-Quran atas kitab suci agama-agama sebagai pengantar kita pada malam hari ini? Nanti kita akan dengar bersama, teman-teman bisa meresponnya dan bisa membaca paper yang sudah kita bagikan. Namun sebelum waktu diberikan kepada Pak Saifuddin, kami mohon kesediaannya kepada Rois Syariah untuk memberikan sambutan perdana pada kajian kita yang perdana malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman daiman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memfasilitasi kajian-kajian disertasi doktoral yang telah diraih oleh saudara-saudara kita dari Nahdliyin, mungkin dari berbagai universitas. Dan kali ini alhamdulillah Bapak Dr. Saifuddin yang meraih gelar S3-nya ini di Universitas Kairo dalam bidang tafsir. Alhamdulillah bisa mengawali kajian pada malam ini. Semoga kajian malam ini menjadi tradisi bagi kita semuanya untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama ini barangkali yang sangat menerima manfaat adalah kami-kami yang sudah terputus dengan dunia akademisi. Barangkali kami bisa mengupdate kembali ilmu pengetahuan yang kami peroleh di dunia pesantren dan baca-baca kami serta mutolaah kami bersama anak-anak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih terutama kepada NU Jateng Online, nu.com, dan barangkali kalau dirasa saat ini nanti kurang, ya artinya apa? Artinya untuk besok kalau Pak Saifuddin ini belum tuntas di dalam menerangkan, ya barangkali harus diwajibkan kembali lagi. Dan terutama bagi teman-teman yang sangat berkompeten dalam hal ini, terutama dari mahasiswa-mahasiswa UIN, mahasiswa Unwahas atau mahasiswa manapun yang berkompeten di dalam kajian tafsir Al-Quran ini, tentang keal-Quranan ini. Dan saya mengharapkan semuanya berkompeten, wong ini Al-Quran. Nah, justru di sini nanti Bapak Sekretaris kita, Bapak Dr. Arja Imran ini juga belum pernah memaparkan di sini. Jadi saya pernah membuat semacam ide undang-undang, pokoknya yang belum presentasi di PWNU kalau ada undangan
tidak mau memberikan gelar doktornya gitu. Nah, gitu. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan, kami aturkan kepada Rois Syuriah PWNU. Selamat datang kepada Sekretaris PWNU Jawa Tengah, Dr. Ahmad Harja Imroni. Nah, kebetulan spesifikasi keilmuannya sama, ya barangkali akan menjadi penanggap pertama dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman nujateng.com yang telah memfasilitasi diskusi ini untuk bisa tersiarkan secara secara luas di sosial media, dan teman-teman Lakpesdam yang yang menjadi host untuk kajian bedah disertasi ini. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, Pak Saifuddin kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk memaparkan, barangkali tidak hanya papernya, kalau papernya mungkin hanya intisari yang sangat simpel tentang pandangan Al-Quran atau testimoni Al-Quran terhadap kitab suci agama-agama, tapi bisa juga disarikan dari disertasi yang yang beliau tulis. Nanti mungkin kalau tidak keberatan di akhir diskusi Pak Saifuddin bisa membagikan secara gratis disertasi beliau di Al-Azhar. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin siapa dulu sedikit. Nah, bagaimana itu? Memperkenalkan diri saja barangkali ya. Serius amat. Suaranya biar benar ke. Ya. Di sini. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Rois Syuriah PWNU Romo Kiai Haji Ubaidillah Sodaqah, yang sama-sama kita hormati Sekretaris PWNU Bapak Dr. Haji Arja Imroni, yang terhormat Direktur Lakpesdam juga Sekjen Aswaja Center Bapak Dr. Kiai Haji Teddy Kholiluddin. Berat. Teddy itu kalau di Semarang namanya Teddy Kholiluddin. Kalau di Salatiga Teddy Holiluya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sowan, bisa ngangsu kawruh di sebuah lembaga PWNU. Ya, meskipun saya di Mesir aktif di PCNU Mesir sampai pada puncak jabatan yaitu Rois Syuriah juga. Tapi melihat PWNU Jawa Tengah, ya ada rasa karisma, ada rasa haibah yang memaksa saya untuk mengatakan bahwa saya adalah santri, bahwa saya adalah penuntut ilmu di langit NU, yang di sana banyak sekali ulama-ulama kita yang bukan hanya alim buku-buku tertulis, juga mereka alim dan bijak di dalam buku-buku yang tidak tertulis,
yaitu masalah sosial kemasyarakatan. Baik hadirin sekalian dan pendengar dimanapun Anda berada. Pemirsa. Pemirsa ya? Ini video soalnya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada. Beberapa hari yang lalu Mas Teddy menghubungi saya untuk turut serta mengisi kajian rutin, Mas. Kajian rutin Lakbesdam, yaitu bedah disertasi. Bedah disertasi itu kalau di Mesir itu memang kegiatan rutin, ya. Kegiatan rutin itu setiap kita yang selesai munakosyah itu beberapa minggu atau beberapa saat kemudian disertasinya dan tesisnya itu dibedah oleh teman-teman. Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu ya jauh lebih kritis dari pertanyaan yang disampaikan oleh dosen penguji yang ada di kampus. Ketika Mas Teddy meminta bedah disertasi, sementara waktu yang diberikan dalam arti saya mempersiapkan diri, dalam arti waktu yang disediakan untuk saya untuk menyampaikan kepada hadirin dan pemirsa itu sangat singkat, saya jadi bingung ya. Saya mengambil tema apa? Sebab disertasi yang saya tulis itu ya cukup besar ya. Cukup besar dengan tema yang cukup banyak, jumlahnya sekitar 800 halaman. Dan tema yang dibicarakan itu adalah tentang pendapat atau pemikiran, saya belum memperkenalkan diri ya, tentang William Weir. Jadi ceritanya adalah ada buku karya William Weir yang berjudul The Quran, Its Composition and Teaching, and the Testimony It Bears to Holy Scriptures. Kemudian dibahasa Arabkan oleh Malik Muslimani menjadi Al-Quran, nazmuhu, wa ta'alimuhu, wa syahadatuhu, lil kutub al-muqaddasah. Bahasa Indonesianya kira-kira adalah Al-Quran, komposisi, ajaran, dan testimoni. Testimoninya terhadap kebenaran Bible. Kebenaran Bible. Nazmuhu, kata nazmuhu, atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah komposisi, nazm ya. Meskipun tidak tepat ya, tidak tepat amat ya. Kalau nazm itu diartikan komposisi. Sebab nazm itu ya komposisi, ya struktur, ya munasabah, ya apa namanya, ya mungkin balaghah juga nazm itu. Tapi secara simplisit diterjemahkan menjadi komposisi. Komposisi diartikan sebagai nazm. Yang pertama adalah nazm. Kemudian yang kedua adalah ta'alimuhu atau ajaran-ajaran Al-Quran. Yang ketiga ini sebetulnya adalah buku tersendiri. Buku tersendiri, tapi dua buku itu diterbitkan menjadi satu. Yaitu testimoni. Pengakuan kebenaran. Pengakuan Al-Quran terhadap kebenaran
Bible, yaitu Al-Kutub Al-Muqaddasah, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika berbicara tentang nazm atau komposisi, William Muir menjelaskan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaitannya dengan komposisi atau nazm dari Al-Quran. Sampailah pada kesimpulan bahwa struktur nazm dari Al-Quran atau uslub dari Al-Quran itu terpengaruh suasana psikis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rincian, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam psikisnya masih labil, yaitu ketika beliau masih tinggal di Makkah, belum mempunyai pasukan yang banyak, ekonomi juga belum stabil, itu kata William Moore itu berpengaruh pada uslub dari Al-Quran itu. Kita lihat katanya ayat-ayat Makkiyah itu uslubnya pendek-pendek, keras, tajam. Itu pas dengan kondisi Nabi yang masih labil secara ekonomi, masih labil dalam posisi sosial. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, pasukan sudah banyak, beliau juga diakui sebagai pemimpin tertinggi di masyarakat Madinah oleh umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Beliau sangat berkuasa dalam tanda kutip di masyarakat Madinah itu. Dan ada tambahan lagi dari William Muir, sehingga beliau istrinya menjadi banyak. Itu membuat suasana psikis atau kondisi mental dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi stabil, menjadi tenang. Nah, bisa dilihat ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayatnya adalah panjang-panjang, landai, tenang, dan damai. Tidak berapi-api, dan seterusnya. Ini kalau mau dibahas Pak tadi, itu satu diskusi tersendiri. Kita mau membahas tentang yang ujung saja ya, yang tentang testimoni. Nah, itu adalah teori yang disampaikan oleh William Muir bahwa komposisi Al-Quran itu terpengaruh dengan suasana psikis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah saya klarifikasi, sudah saya bantah di dalam disertasi saya, itu bagian awal. Kemudian pokok yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Quran. Apa kata William Muir terkait dengan ajaran-ajaran Al-Quran? Dia mengatakan begini, ajaran Al-Quran
atau Al-Quran itu sendiri, itu adalah kedok yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur umatnya. Jadi ada keinginan dari Nabi Muhammad untuk mengarahkan umatnya supaya melaku ngalor, supaya melaku ngidul. Akhirnya Nabi Muhammad memakai qalallahu ta'ala. Mungkin sama dengan sebagian orang-orang sekarang ya. Supaya pada mau ke biru pakai qalallahu ta'ala. Supaya tidak memilih si kuning pakai qalallahu ta'ala. Itu teori yang dipakai oleh William Muir yang kemudian diterapkan untuk menjustifikasi atau menuduh tepatnya atau menuduh dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara Jawa ini, halah panjane dume supaya ucapane dirungokke, dume supaya omongane dikrungu wong. Akhirnya pakai qalallahu ta'ala, qalallahu ta'ala. Itu adalah tuduhan dari William Muir. Terkait dengan ajaran-ajaran Al-Quran lagi, William Muir mengatakan ibadah sholat, zakat, haji, dan seterusnya itu tidak bisa diberlakukan kepada seluruh umat manusia. Ibadah-ibadah tersebut hanya cocok diberlakukan untuk orang-orang Arab saja. Itu adalah pendapat William Muir. Tapi tentunya itu perlu dikritisi lebih lanjut. Tapi yang dia sebutkan adalah ibadah-ibadah utama, yaitu sholat, zakat, haji, dan seterusnya. William Muir tidak menyinggung masalah jenggot, tidak menyinggung masalah jubah, tidak menyinggung masalah niqab atau cadar dan seterusnya. Atau mungkin min babi aula mungkin ya. Kalau sholat aja, kalau sholat aja itu hanya cocok untuk orang Saudi saja, untuk Arab saja. Min babi aula yaitu jenggot misalnya, mungkin ya benar-benar. Tapi dia tidak menyebutkan di situ. Demikian juga dia menganggap bahwa talak, al-qital, kemudian perbudakan, itu adalah ajaran-ajaran Al-Quran yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, semuanya sudah saya jelaskan di disertasi saya. Poin yang ketiga, ini ada yang cukup menarik, yaitu yang tentang at-tartib an-nuzuli, yaitu tata urut dari Al-Quran. Umat Islam juga mayoritas orientalis itu sepakat
bahwa surah Al-Alaq itu Iqra, 5 ayat dari surah Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau dalam bahasanya orientalis adalah ayat-ayat pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi William Weir tidak. Dia mengatakan ada 18 surat yang dibuat oleh Nabi Muhammad sebelum surah Al-Alaq itu. Misalnya Al-Kautsar, Wal-Asri, Al-Qari'ah, macam-macam. Apa landasan teorinya? Landasan teorinya, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati usia 40, beliau masuk pada fase yaitu perenungan, refleksi terhadap perilaku-perilaku dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, yang kemudian berujung pada tahannus. Tahannus itu adalah adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mekkah ketika mereka memasuki usia Al-Haram, usia 35, 40 dan seterusnya. Dan biasanya mereka melakukan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan yang dibuat oleh orang Islam ya, tapi sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah atau masyarakat sebelum Islam. Jadi Ramadan itu dijadikan sebagai momen untuk kontemplasi, untuk tahannus. Nah, di sini inilah kemudian William Weir mengajukan suatu asumsi, mosok toh kontemplasinya Nabi Muhammad itu kan sudah terjadi sebelum beliau berusia 40. Masa pada saat-saat itu tidak muncul satu ayat atau satu surat hasil dari kontemplasinya. Ya logis juga ya. Logis juga. Jadi secara teori, jadi kalau orientalis itu konsisten bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad, nampaknya teori William Weir itu juga logis. Kenapa harus nunggu Jibril datang? Nah, berkaitan dengan Al-Quran dianggap sebagai kedok. William Weir kemudian merangkai alur pemikirannya menjadi begini. Sebelum usia 40, atau tepatnya sebelum Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sudah mengarang atau membuat 18 surat,
Tapi apa? Tidak marketable. Tidak marketable. Tidak laku. Karena apa? Karena tidak ada qala Allah Ta'alanya. Tidak ada kul yang menunjukkan bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya untuk memperkuat surat-surat atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dipakai kata kul. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Menunjukkan bahwa ayat-ayat itu adalah bukan ciptaannya tapi disampaikan oleh suatu zat yang di luar diri. Nah, itu adalah teori dari William Muir yang berbeda dengan teorinya para orientalis, di mana William Muir berpendapat bahwa ayat-ayat atau surat-surat yang dikarang oleh Nabi Muhammad itu tidak dimulai ketika beliau tahanus di Gua Hira. Tapi kalau kita baca hadis ya, hadis riwayat Aisyah, di situ disebutkan awwalu ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar. Kok bukan Iqra wahyu yang pertama? Kenapa mimpi? Kalau mimpi itu wujud dari wahyu yang disampaikan melalui mimpi itu apa? Ada hadis semacam itu. Sakjane Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu wahyu yang pertama ataukah tidak? Nah, itu adalah poin yang ketiga dari pemikiran William Muir yang saya kaji, saya analisa di dalam disertasi saya. Baik, kita masuk pada inti dari diskusi kita. Yaitu tentang testimoni Al-Quran terhadap kitab-kitab suci. Meskipun William Muir meyakini bahwa Al-Quran adalah ciptaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia juga meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu sama persis dengan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Ini juga pendapat yang cukup berbeda yang diutarakan atau yang disampaikan oleh William Muir, berbeda dengan para orientalis yang lain. Banyak orientalis yang berpendapat
bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ini itu berbeda dengan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, menurut banyak orientalis, di sana ada distorsi-distorsi yang menyebabkan Al-Quran yang ada sekarang ini sebetulnya tidak sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ikhnas Kulzir atau bukunya Taufik Adnan Amal, yaitu rekonstruksi sejarah Al-Quran. Di situ ada tesa bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini itu tidak sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran singkat, ada riwayat yang mengatakan bahwa kodifikasi pada zaman Sayyidina Utsman itu menghapuskan 6 huruf dari Al-Quran dan menyisakan 1 huruf yang sampai sekarang ada pada kita. Artinya ada 6 huruf yang sengaja dihilangkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, ini sebetulnya cukup naif dan cukup riskan. Banyak ulama-ulama besar semacam At-Tabari, As-Sa'labi itu mengatakan, juga Suyuti itu mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu mengeliminir 6 huruf dan menyisakan 1 huruf. Itu sebenarnya pendapat yang berbahaya. Sehingga ada buku yang berjudul Al-Qiraat Al-Qur'aniyah Baina Tasahulil Muslimin wal Mustasyrikin. Al-Muslimin di sini alnya adalah lil ahdi dzihni, bukan listighraq afrodil jins. Ada sebagian umat Islam juga kaum orientalis yang sembrono di dalam berpendapat tentang Al-Quran. Ya, ini kaitannya dengan qiraat. Dengan qiraat. Saya pernah menyampaikan ya, hubungan antara Al-Quran dan qiraat. Itu adalah suatu pembahasan yang cukup pelik yang membuat orang itu banyak salah paham. Nah, mengapa William Muir itu mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini adalah otentik dan sesuai atau sama persis dengan yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya satu. Para sahabat demi Al-Quran
rela memanggul senjata, rela mengorbankan harta, rela mengorbankan nyawa. Para sahabat. Demi apa? Demi menjaga kemurnian dan keutuhan Al-Quran. Ada perang pada zaman Abu Bakar, itu adalah demi menjaga Al-Quran. Perang boleh terjadi, tapi Al-Quran harus tetap otentik. Meskipun Sayyidina Ali berkuasa, itu ya tidak kemudian melakukan distorsi terhadap Al-Quran demi melanggengkan kekuasaannya, tidak. Meskipun Muawiyah berkuasa, itu juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak otentitas Al-Quran. Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Mekah yang terkenal sangat kejam. Dia boleh kejam kepada ulama, dia boleh sadis kepada ulama, tapi terhadap Al-Quran dia tetap menghormati dan menjaga otentitas dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demi keuntungan William Weir sendiri yang membangun tesa bahwa Al-Quran memberikan testimoni atas kebenaran Bibel. Kalau William Weir merujuk pada Al-Quran sebagai sesuatu yang memberikan testimoni kebenaran Bibel, kok Al-Quran kebenarannya itu diragukan, berarti kebenaran Bibel juga diragukan. Jadi apa yang dilakukan oleh William Weir itu sebetulnya cukup politis. Cukup politis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang benar bahwa Al-Quran itu memberikan testimoni terhadap kebenaran Bibel? Sebelum membahas tentang itu, kita membahas tentang jati diri dari Al-Quran. Apa yang terjadi sekarang ini? Itu sebuah reduksi yang sangat besar dan sangat akut yang dilakukan oleh umat Islam. Maksud saya adalah umat Islam sekarang ini ketika ditanya atau disuruh mendeskripsikan apa itu Al-Quran, maka yang ada di dalam bayangannya adalah sebuah kitab yang dijilid, ditaruh di rak, dan sebagainya. Itu adalah sebuah reduksi yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang sangat akut terhadap Al-Quran. Sebabnya apa? Jati diri dari Al-Quran itu tidak semacam itu. Ketika Al-Quran belum ditulis,
ketika disampaikan dari satu orang kepada orang lain secara musyafahah, itu namanya juga Al-Quran. Ketika Al-Quran belum dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan hanya diterima dari malaikat Jibril, itu namanya juga sudah Al-Quran. Wala ta'jal bil Qur'ani. Terus apa? Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu belum berbentuk suara yang seperti kita dengar, belum berbentuk tulisan yang seperti kita lihat, itu namanya sudah Al-Quran. Lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu. Banyak hadis yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sesuatu yang hanya diturunkan kepadaku, tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelumku. Apa itu? Suratul Fatihah. Apalagi ayatul kursi. Apalagi yaitu akhir surat Al-Baqarah. Mafhumnya apa? Mafhumnya adalah bahwa wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu juga pernah disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Itu ada juga di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, juga suhufnya Nabi Musa. Awal surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Itu ada di dalam Taurat. Ada di dalam Taurat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Al-Quran itu sudah ada. Jati diri dari Al-Quran itu sudah ada sebelum diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Amaliyah NU itu sudah ada sebelum tahun 1926. Jadi isi Al-Quran itu dulu juga pernah diwahyukan kepada Nabi Isa. Tapi tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Suryani. Juga pernah diwahyukan kepada Nabi Musa. Tapi tidak dengan bahasa Arab, tapi pakai bahasa Ibrani. Jadi Al-Quran, jati diri Al-Quran itu sudah ada. Maka di dalam makalah saya itu saya sebutkan mana tadi?
Sampai di sini penulis tidak mengatakan bahwa kalamullah, itu entah Al-Quran, Taurat, Injil, adalah suatu entitas yang bersifat maha luas, maha agung, dan tidak terbatas. Ia ada dalam korpus yang tidak terhingga. Nah, Al-Quran ada pada Injil. Nah, Injil ada pada Taurat. Taurat ada pada Injil. Injil ada pada Quran. Quran ada pada Taurat. Dan sebagainya. Membaca Al-Quran dari perspektif ini itu bisa dengan cara membaca dari kitab-kitab suci yang lain. Promotor saya, Dr. Bakar, Profesor Dr. Bakar Zaki Awad. Beliau itu ya hafal Quran, juga hafal Injil. Kalau Ramadan, 1 jam tadarus Al-Quran, 1 jam tadarus Injil. Ketika suatu seminar membahas tentang perbedaan agama itu, beliau bisa menyampaikan kata-kata Injil harfan di luar kepala. Di luar kepala. Nah, sampai di sini saya hendak mengatakan, ketika kita memandang atau melihat Al-Quran, itu jangan hanya sebuah buku yang tercetak, yang terjilid. Demikian juga kita jangan memandang, mendeskripsikan Injil dan Taurat sebagai sebuah buku yang tercetak, yang terjilid. Tapi apa? Injil dan Taurat itu adalah ajaran-ajaran yang sudah tersebar dan menempel di batu-batu, di gunung-gunung, di dada-dada orang-orang kampung, orang-orang desa pada zaman itu. Rasulullah tidak bisa membaca. Rasulullah tidak bisa menulis. Tapi Al-Quran ada pada diri Rasulullah. Ketika Injil diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kemudian disampaikan kepada umatnya, ada yang menulis, ada yang tidak. Itu artinya apa? Injil sudah masuk ke telinga-telinga manusia, sudah masuk ke dalam kebudayaan manusia. Nah, dengan demikian, apakah Al-Quran memberikan testimoni terhadap kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya? Secara grand teori, jawabannya adalah iya. Sebabnya apa? Kitab-kitab suci terdahulu adalah juga Al-Quran. Al-Quran juga kitab-kitab suci terdahulu. Kalau kitab suci Al-Quran berbahasa Arab, kalau kitab suci Injil berbahasa Suryani, kalau kitab suci Taurat berbahasa, isinya sama. Hanya beberapa saja yang khusus disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam Al-Quran disebutkan, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul."
Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama yang membuat sesuatu yang baru, membuat ajaran yang baru. Meskipun demikian, meskipun demikian, karena saya jurusannya adalah tafsir wa ulumul Quran, maka komentar-komentar saya terhadap tulisan atau pemikiran William Muir itu juga saya sampaikan sesuai dengan ilmu-ilmu tafsir. Kalau tadi saya berbicara panjang lebar, itu adalah dalam kerangka atau dalam koridor takwil, dalam koridor falsafatut takwil. Tapi masuk pada tafsir artinya adalah William Muir ngomong apa secara kaidah kebahasaan, maka juga saya jawab dengan jawaban kaidah kebahasaan. Dan itu saya paparkan secara ayat per ayat. Jadi bisa jadi secara grand teori Al-Quran itu adalah memberikan testimoni kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi di dalam huruf per huruf itu juga perlu dipertanyakan. Tapi catatan yang kedua, ya ini mungkin terkait dengan dunia ilmiah. Dunia ilmiah maksudnya gini, kita berbicara harus pakai data. Kamu mengatakan bahwa Injil ada di batu, di ini. Tapi wujudnya mana? Kamu mengatakan bahwa Al-Quran ada di mana-mana. Tapi wujudnya mana? Nah, dalam dunia ilmiah, ya kita terpaksa harus memakai hal-hal yang bisa dilihat, bisa dibaca, dan bisa ditafsir. Dan oleh karena itu, berdasarkan data yang bisa dilihat, data yang bisa dibaca, data yang bisa diteliti, maka Al-Quran terhadap kitab-kitab suci sebelumnya adalah pertama sebagai musaddiq, sebagai pembenar, dan yang kedua adalah sebagai muhaimin, sebagai pengontrol atau sebagai kitab yang menghegemoni, yang mengatur, yang menguasai kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Baik, sebetulnya masih panjang karena ini baru pembukaan ya. Baru pembukaan sebelum masuk kepada counter satu persatu berhadapan-hadapan dengan William Muir. Tapi ketika kita sudah berbicara counter satu persatu dan William Muir, itu apa namanya ya kita mungkin jemu ya, karena kita akan berbicara tentang nahwu sharaf, sababun nuzul, balaghah, kemudian tarkib ini, tarkib itu ya. Mungkin saya persilahkan untuk membaca sendiri. Persilahkan untuk membaca sendiri di disertasi. Oke Mas Teddy, demikianlah paparan saya.